Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini, nomor induk mahasiswa 2109110793 dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Riau Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan mata kuliah pengantar sosiologi hukum. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya membagi topik pembahasan kita menjadi beberapa poin. Yang pertama, pendekatan sosiologi hukum. Yang kedua, hukum dan moralitas. Yang ketiga, hukum dalam konteks perubahan sosial. Yang keempat, teori-teori hukum. Yang terakhir, realitas penegakan hukum. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu normatif, yang kedua empiris, yang ketiga yaitu filosofis. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif hukum, pada pendekatan ini kita memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup serangkai asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana cara memandang hukum sebagai seperangkat realitas, tindakan, dan perilaku. Yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana cara memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, antara lain kajiannya tentang moral keadilan. Kita lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu hukum dan moralitas. Relasi hukum dan moral memiliki hubungan secara dialektis. Hubungan dialektis ini membentuk suatu relasi fungsional, resiprokal di antara keduanya. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum, sedangkan hukum mempengaruhi pandangan baik atau buruknya masyarakat tersebut. Kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hukum dalam konteks perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan pola berperilaku dalam waktu tertentu. Dan kita tahu tentunya perubahan sosial di sini memiliki beberapa akibat. Nah, akibat dari perubahan sosial di sini salah satunya yaitu jumlah penduduk dunia meningkat sangat tinggi, tuntutan bangsa untuk merdeka meningkat, polarisasi kekuasaan berkembang luas, berkembangnya organisasi oligarki menuntut perluasan spesialisasi, bertambah lebar jurang pemisah antara yang memerintah dengan yang diperintah, krisis kekuasaan yang disebabkan oleh jumlah golongan semakin membesar, masing-masing berusaha merebut kekuasaan, perundang-undangan yang lambat mengantisipasi sehingga kekuasaan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, politik, dan ekonomi. Nah, selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu mengenai teori-teori sosiologi hukum. Teori yang pertama yaitu teori fungsional. Teori yang kedua yaitu teori konflik. Selanjutnya yaitu teori anomi. Selanjutnya yaitu teori kontrol sosial. Yang terakhir yaitu teori labeling. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu realitas penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Keadilan dan kekuasaan merupakan hal yang seiring sejalan. Orang yang adil harus berkuasa, dan orang yang berkuasa harus adil. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, atau berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergaul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan satu contoh terkait kasus yang berhubungan dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Contohnya yaitu, kita semua tahu bahwasanya ada berita mengenai korupsi mantan gubernur Banten yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 2 juta rupiah. Dan juga secara bersamaan ada juga seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Nah, berdasarkan realitas, kita bisa melihat jika dibandingkan dengan kasus seorang mantan gubernur yang melakukan korupsi dengan seorang nenek yang mencuri singkong, sangat terlihat berbeda, bukan perlakuan antara kelas atas dan kelas bawah. Padahal dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, sekian dari saya teman-teman terkait beberapa topik pembahasan yang berhubungan dengan pengantar sosiologi hukum. Saya Sarifah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.